Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan, alhamdulillah diberikan kesehatan, kesempatan bisa silaturahmi di Padepokan. Bapak Ibu yang live, ingin mengikuti live, alhamdulillah terima kasih sudah membersamai kita belajar tentang ketuhanan, ketauhidan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, pelajaran kita di NSA, kesadaran, sadar Allah, 3T dan ATP, amanah tanda perintah, mengerucutnya jadi penyatuan di ketiganya. Jadi kita mencontoh Rasulullah. Kita berkiblat kepada Rasulullah. Berkiblat itu mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah ajarkan. Salah satunya adalah bahwa Rasulullah itu setiap perkataan dan gerak-gerik beliau itu berdasarkan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Jadi semua apa yang Rasulullah sampaikan itu berdasarkan wahyu. Kalau belum ada wahyu, beliau diam. Nah, tentu ini juga harus kita contoh, juga harus kita tiru. Tentu sebatas kemampuan kita. Kalau menandingi Rasulullah ya nggak bisa. Tapi apa yang Rasulullah sampaikan itu berarti kita bisa menjalankan. Ya, kita mampu, kita bisa menjalankan. Nah, kalau Rasulullah itu wahyu, berarti kalau kita ya ilham. Ilham. Nah, ilham ini adalah satu petunjuk dari Allah, perintah dari Allah. Sama dengan wahyu. Wahyu itu juga petunjuk dan perintah. Nggak ada wahyu atau ilham itu bersifat membingungkan, itu nggak ada. Kalau ada orang mengatakan, saya kok dapat ilham gini, itu maknanya apa? Itu berarti bukan ilham, karena dia masih bingung dengan apa yang Allah ilhamkan. Namanya ilham itu jelas kok. Mudeng gitu loh, kita tuh paham. Oh iya. Jadi, apalagi kalau ada tanya begini, apa bedanya ini ilham dari Allah atau hawa nafsu? Itu juga. Itu berarti dia belum paham tentang ilham itu sendiri, ya, atau berarti itu bukan ilham itu loh, karena masih bingung. Jadi ilham itu jelas, ilham itu perintah Allah itu jelas, nggak ada perintah Allah itu yang nggak jelas, itu nggak ada, semuanya jelas. Berarti kalau nggak jelas gimana ya, bukan perintah itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana kita bisa memahami perintah Allah ini agar jelas kan gitu ya. Bisa memahami perintah Allah agar jelas gitu. Aslinya begini Bapak Ibu, Allah itu memiliki salah satu sifat namanya kalam. Kalam itu berkata-kata. Allah itu ngendika terus gitu loh. Ngendika itu bicara terus menerus gitu, nggak pernah berhenti. Namanya sifat kalam itu berarti terus menerus. Nah, aslinya Bapak Ibu, ketika kita itu menyadari tentang Allah, aslinya ya Allah itu selalu berbicara kepada kita. Nah, kemarin waktu pelatihan 31 Agustus sudah kita latih bagaimana memohon petunjuk kepada Allah melalui konsep ATP, melalui cara berdoa,
bertanya memohon petunjuk Allah dengan konsep ATP. Ya Allah, ini amanah saya A, tandanya B, hamba mohon petunjukmu apa yang harus hamba lakukan. Itu untuk mempermudah ilham-ilham yang Allah berikan kepada kita. Jadi latihannya itu terus Bapak Ibu. Latihannya itu selalu bertanya kepada Allah. Takon terus itu loh, kocah cilik loh, takon terus itu. Tanya terus gitu loh, tanya. Ya. Jadi misalnya kita mau menyuruh anak sholat, tanya dulu sama Allah, ya Allah, ini amanahnya anak, tandanya belum sholat, apa yang harus hamba lakukan? Misalnya begitu. Apalagi? Ya Allah, hari ini Engkau amanahkan hamba waktu, apa yang harus hamba lakukan pada hari ini? Nah, biasanya di situ nanti akan ada ilham-ilham yang muncul. Ilham-ilham yang Allah berikan, nah itu harus kita segera eksekusi Bapak Ibu. Ndang-ndang gitu loh. Nek ana perintah ndang-ndang dilakoni. Makanya kalau sudah seperti itu pakai istilah ini loh yang agak kasar sedikit ya. Becak tanpa pir. Apa Pak? Becak tanpa pir. Jeplak tanpa mikir. Jeplak itu artinya ngomong. Ya. Jadi ngomong aja ngomong. Nah, segera laksanakan gitu. Apa yang Allah perintahkan itu segera eksekusi. Jangan banyak dipikir. Gitu. Segera. Nah, sami'na wa ata'na. Sudah sami'na wa ata'na jalan terus gitu. Ya, kemarin ada yang tanya ke saya. Wah, Pak Pur, istri saya kok gini mengalami gini. Saya bingung harus gimana. Kenapa bingung? Ada Allah. Tanya sama Allah. Ya Allah, mana saya istri tandanya begini, saya harus bagaimana? Loh, tanya sama Allah. Nah, nanti tanya Allah pasti ada jawaban, Pak. Ting teng gitu. Tanya nanti ada ilham, langsung jalankan aja. Usah mikir. Ini pegang rokok toh, Pak. Amanahnya rokok. Tandanya sudah di apa? Dinyet-nyet. Perintahnya apa ya Allah? Coba tanya, Pak. Tergantung, kita nggak bisa memastikan apakah dilanjutkan dengan dinyet-nyet ataukah dimasukkan ke kotak lagi atau dibawa-bawi dulu atau dikasih apa Pak? Minyak. Atau dikasih kopi lelet. Ada tergantung, berarti nggak tahu perintahnya apa gitu. Atau kasihkan sampingnya, bisa jadi loh Pak. Bisa Pak ya. Dan itu gini Pak. Kadang-kadang bertanya kepada Allah itu yang kita tidak melalui proses berpikir ya. Itu seolah-olah kalau bahasa kita itu seolah-olah itu nyambung. Gitu. Padahal itu ada servernya itu Allah, ada anunya Allah gitu. Misalnya tadi Pak Arno misalnya wis ngenek-ngenek ke kudune kan disumet Pak. Tapi tanya sama Allah, ya Allah ini harus gimana, ini sudah ini, rokok ini. Kasihkan sampingmu gitu misalnya. Kasihkan gitu Pak. Sampingnya kaget Pak.
Loh, sampean kok ngertiin aku pengen rokokmu toh, Pak? Aku ora ngerti mau perintah kan nggak kowe kok. Gitu, Pak. Jadi kita tuh juga nggak tahu kenapa diperintah Allah untuk ngasihkan, misalnya Pak Ardo tadi kasih ngasihkan rokok ke sampingnya. Ternyata sampingnya itu belangkemen. Ketet ini ya. Serokok ente, delok sampingnya rokok ming dinyet-nyet. Wah, enak banget ngerokok ini. Ming batin gitu loh, Pak. Nah, batin itu kan Allah tahu, Pak. Kebetulan Pak Arno tanya, ya Allah ini sudah saya nyet-nyet gini, sudah enaknya dirokok. Bukan enaknya dirokok. Saya harus bagaimana gitu. Kasihkan samping loh. Kok perintahnya beda? Biasanya perintahnya kondang nyumet tak iki kok perintahnya kasihkan sebelah. Kasihkan, Pak. Sampainya kaget, Pak. Pak Arno juga kaget. Oh, kok kaget? Udah kaget. Kok ngerti isi hatiku. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kehendak Allah itu menyingkronkan. Nah, sebenarnya nggak tahu, Pak. Wah, itu kasaf. Alah, nggak kasap-kasapan, Pak. Kasapan iya, nek kasaf enggak, Pak. Artinya dia sini nggak tahu gitu loh, Pak. Tapi ada petunjuk Allah untuk ngomong ini atau untuk ngasihkan ini. Loh, gue ngerti aku butuh duit di sini. Alah, setinggu wae. Padahal di sini ya nggak tahu. Jadi tanya Allah. Nah, jadi bukan seperti apa ya, kayak orang itu ilmu terawang, enggak bisa. Kalau ilmu asli Allah itu kita sendiri juga nggak tahu. Hujan, helm-helm, jaket-jaket, padepokan hujan. Helmnya diamankan dulu. Nah itu lah. Saya kayak contoh satu. Berikan sebelah. Nah, termasuk saya juga. Mengabaikan hal-hal yang sederhana. Nah, masa kok ini kan kebanyakan terblok dengan pikiran nakal. Ya, itu makanya tanya, langsung jalankan aja. Misalnya, ya Allah nih amanahnya anak, tandanya belum sholat, saya harus bagaimana? Deketi anakmu. Sudah deketi saja, nggak usah banyak tanya. Terus deketi terus ngopo? Halah, ribet amat. Nah, itu dilawan sendiri. Nah, itu hawa nafsunya. Deketi aja. Nanti ya Allah sudah saya deketi, ini saya harus bagaimana? Perintahkan dia. Diperintahkan seperti apa? Ya seperti biasanya aja. Wis sholat. Ada bisa. Wis sholat. Wis sholat. Langsung sampaikan. Wis sholat gitu. Cepat gitu loh, Pak. Ting teng ting teng ting teng. Masuk sampaikan. Masuk sampaikan. Masuk sampaikan. Nanti itu kita nggak tahu. Anak bisa tersentuh, anak yo kaget gitu loh. Anak yo akhirnya patuh. Tapi nek nurutin nafsu tanpa kontak dengan Allah, betulnya nafsu toh. Kowe ngerti iki jam pira? Ah. Ngomongnya sangka ado. Getak bengok. Nah, kalau tadi kan cedak isi anaknya. Nah, cedak itu artinya deketi dulu, wes secara fisik dekat, pun ya Allah harus bagaimana? Omongi wes surat tulung le. Oh gitu. Jadi kehendak Allah itu saya maksud itu ya ilham itu loh, Pak. Jadi bukan sabdo pandhita ratu apa sing tak omongke bakal kedaden, ora ngono kuwi.
Seperti itu. Tidak, kita tidak mengenal seperti itu. Apa Nabi Musa itu yang gebukne apa? Tongkatnya Sabdo Pandito Ratu, ya udah nggak tahu. Kaget kok itu Nabi Musa itu. Loh kok lautnya belah? Kaget, Pak. Loh nek dhek Sabdo Pandito Ratu belah. Ya ora kaget no belah. Enggak seperti itu, Pak. Dan Sabdo Pandito Ratu itu bagi saya bohong. Bohong. Ayo coba ngomong saiki. Ya ora kedaden. Tapi kalau misalnya ada ilham, kue ojo lewat idul ya. Masalahnya di sini ada ilham, kue perintahnya ojo ngidul. Kue ojo ngidul ya le. Lah kok ngidul tenan? Mungkin ada sesuatu yang negatif. Wah, gara-gara dingendikani bapak mau ramanut. Aku ya ora mudeng, mau kono perintah kono aja ngidul, aku ya ora mudeng. Aslinya gitu, Pak. Aslinya itu nggak tahu gitu. Nah. Jadi bukan kehendak kita kun fayakun, bukan kehendak kita Sabdo Pandito Ratu, bukan. Semua sudah dikehendaki Allah, cuma kita diberitahu bakal terjadi seperti ini, terus kita sampaikan gitu loh. Bukan kita terus Sabdo Pandito Ratu sampai naik dhewe. Ciloko kowe. Ciloko. Ya enggak gitu. Ya enggak bisa ciloko, itu sudah dikehendaki Allah. Nah, ini konsepnya itu kehendak saya itu ya kehendak saya itu begini. Jadi bukan kehendak saya itu kehendak Allah, bukan begitu. Tapi kehendak Allah itu adalah kehendak saya. Paham maksudnya? Nah ya, jadi bukan kehendak saya itu kehendak Allah, bukan begitu. Tapi kehendak Allah ini menjadi kehendak saya. Jadi kalau Allah menghendaki saya sedekah, Allah menghendaki saya sedekah, ya saya juga menghendaki saya sedekah gitu loh. Jadi antara saya dan Allah itu sama. Yang menyamakan bukan Allahnya, yang menyamakan adalah kita. Yang menyamakan kehendak itu kita, bukan Allah. Bukan Allah mengikuti kehendak kita, tapi kita mengikuti kehendaknya Allah. Ya itu. Dan itu terus menerus Bapak Ibu. Kalau kita mau peka itu terus gitu. Enggak habis-habis. Nah, Bapak Ibu, cara yang paling mudah adalah dengan bertahmid atau menyadari bahwa semua alam semesta ini memuji Allah. Jadi energinya itu gini loh Bapak Ibu. Ini kalau bila cara energi, tapi sebenarnya Allah itu la in syakartum la adidanakum. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Nah, ditambah nikmatnya itu berarti ada satu energi. Energi positif. Ya kan? Kalau kita menyadari alam semesta ini memuji Allah, kita menyadari bahwa segala puji ini bagi Allah, maka muncullah energi. Nah, energi itu sebenarnya sudah
firmankan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la adzidanakum. La in syakartum la adzidanakum. Jadi kenapa kok kita menyadari bahwa alam semesta memuji itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Sehingga dengan kita menyadari alam semesta ini memuji Allah sebagai bentuk syukur, maka Allah akan memberikan satu hal yang positif. Nah, satu hal yang positif itulah yang harus kita ikuti gitu loh, Pak. Jadi energinya subhanallah, energinya alhamdulillah, energinya Allahu Akbar itu beda-beda. Kalau subhanallah itu lebih pada menyadari kesadaran apa yang ada ini, ya, karena dari Allah yang Maha Suci, nggak bisa kita apa-apakan. Tapi kalau kita menyadari bahwa semua alam semesta ini memuji Allah, maka ada satu daya. Nah ini kita ikuti, ini arahnya kemana gitu? Arahnya kemana? Kalau kita berada di perempatan, kita bingung mencari rumah. Coba bertahmid kepada Allah. Nanti ada daya yang mengarahkan ke satu arah. Ikuti coba. Latihannya yang simpel-simpel gitu, Pak. Atau tadi, hal yang simpel. Misalnya tentang anak, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang apapun gitu. Ya Allah ini saya harus bagaimana? Kemudian bertahmid kepada Allah. Nanti akan ada energi. Nah, itu kita ikuti. Karena la in syakartum la adzidanakum, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Berarti apa? Itu satu energi positif loh, Pak. Nikmat itu ada energi positif. Berarti di situ ada petunjuk yang baik gitu loh. Karena Allah itu ya bisa memberikan petunjuk baik, bisa memberi petunjuk yang tidak baik. Wala in kafartum in adzabila sadid. Tapi kalau kamu kufur, maka ada petunjuk negatif. Oh. Jadi bagaimana agar Allah selalu memberi petunjuk positif? Coba dengan bertahmid. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan satu latihan ya, latihan dengan patrap gerak. Jadi latihan patrap gerak itu tidak hanya sebatas kita menggerakkan tangan yang nggak ada maknanya gitu, kayak orang menari, kayak orang senam. Enggak, Bapak Ibu. Ini adalah kita merasakan energi itu gitu loh. Misalnya gini, kesadaran saya menyadari Allah yang dipuji oleh alam semesta. Alam semesta memuji Allah, alam semesta memuji Allah. Nah, termasuk tangan saya ini juga alam semesta. Nah, ada gerak Bapak Ibu. Ini saya ikuti. Nah, ini saya ikuti. Nah, ini bentuk energi yang sederhana yang bisa kita latih gitu loh. Karena konsepnya adalah sami'na wa ata'na. Ini enggak saya mikir. Gerak seperti apa? Saya enggak mikir. Ini ngalir gitu aja. Tapi kesadaran saya menyadari bahwa alam semesta ini semuanya ini memuji Allah gitu. Memuji Allah. Jadi kita tuh sebenarnya hidup di dua alam. Yang satu alam kesadaran, yang satu alam jasadiah seperti ini. Nih, dua-duanya saya jalankan. Kesadarannya saya jalankan untuk menyadari Allah yang Maha Suci, menyadari Allah yang dipuji oleh alam semesta. Kemudian tangan ini saya biarkan mengikuti energi yang muncul. Nah, loh, ini manfaatnya apa kan gitu ya? Manfaatnya itu ketika kita bergerak, itu ada energi nantinya. Prinsipnya sama, ikuti saja gitu. Sami'na wa ata'na. Ini saya belajar sami'na wa ata'na gitu. Enggak kepakai mikir. Tadi becak tanpa opis tadi, Pak.
Nah, nanti bisa dilatih di sini. Dilatih tanpa mikir, dilatih berpikir otomatis. Karena gerak Allah itu tidak hanya ini. Gerak Allah itu ya di sini, di pikiran, di perasaan, di gerak, di ucapan, gitu. Nah, kita ikuti gini. Ini simpel, sederhana. Tapi sebenarnya ini adalah melatih samina wa atokna. Makanya kemarin yang terapis-terapis yang kita keluarkan sertifikatnya itu, terapis sadar Allah itu saya latih begini untuk apa? Untuk mijit gitu loh. Untuk mijit, untuk ngurut, untuk apa, untuk terapi. Nah, ternyata ya ada efek positifnya. Yang ngurut ya ora kesel banget, sing diurut ya penak gitu loh. Nah, ada efek positifnya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi dalam hidup kita harus selalu bergerak dan kita harus bisa menyatu dengan energi yang Allah berikan sehingga energi itu bisa kita ikuti dan energi itu harus positif Bapak Ibu. Allah bisa menurunkan energi negatif dan Allah bisa menurunkan energi positif. Nah, energi positif itulah dengan syukur. Ya, dengan syukur. Baik Bapak Ibu. Oke. Nah, di dalam nafas ini juga ada gerak Bapak Ibu, yaitu gerak nafas. Sekarang mari gerak nafas itu kita sadari, kita menyadari Allah yang dipuji oleh alam semesta, oleh alam ciptaan Allah. Semuanya memuji Allah, termasuk nafas kita ini memuji Allah. Nafas kita yang naik turun itu memuji Allah. Nah, ketika Bapak Ibu menyadari bahwa nafas ini pun memuji Allah, maka gerak nafas pun akan berubah Bapak Ibu. Mungkin akan lebih lambat, mungkin akan lebih lembut, mungkin lebih dalam nafasnya, dan lebih rileks, dan akan berdampak pada tubuh kita. Bisa jadi dengan menyadari nafas yang kesadarannya kita menyadari Allah yang dipuji alam semesta, maka Allah akan memberikan satu dampak positif, la in sakartum la azidanakum, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmatnya. Dengan kita menyadari nafas, dengan kita menyadari nafas kita bahwa nafas kita juga memuji Allah, ini akan membuat tubuh kita akan lebih sehat, yang sakit bisa sembuh, yang sehat akan tambah lebih sehat. Karena la in sakartum la azidanakum, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Coba Bapak Ibu praktekkan nafas Bapak Ibu yang naik turun, yang keluar masuk, nafas itu sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas naik dia memuji Allah, nafas turun dia juga memuji Allah. Nafas naik, segala puji bagimu ya Allah. Nafas turun, segala puji bagimu ya Allah. Tugas jiwa adalah menyadari, menyaksikan
bagaimana memujinya nafas, baik nafas itu masuk maupun nafas itu turun. Baik nafas itu masuk dan nafas itu keluar. Kita menyaksikan dengan kesadaran pelajari Bapak Ibu di dalam nafas. Jadikan nafas ini sebagai latihan menjadikan kehendak kita sesuai dengan kehendaknya Allah. Kehendak Allah di dalam nafas kita sesuai dengan kehendak kita. Ketika nafas naik, itu adalah kehendak Allah, maka kehendak kita juga nafas kita naik. Kita mengendaki nafas kita naik. Ketika Allah mengendaki nafas itu turun, maka kita juga mengendaki nafas kita turun. Coba Bapak Ibu berada di belakang nafas, karena nafas adalah kehendak Allah. Bapak Ibu mengikuti kehendak nafas yang naik, turun, keluar, masuk. Pelajari Bapak Ibu, ketika nafas masuk, kita mengendaki nafas juga masuk. Ketika nafas keluar, kita juga mengendaki nafas keluar. Nafas masuk, kehendak Allah, dan itu menjadi kehendak kita. Nafas keluar, itu kehendak Allah, dan itu menjadi kehendak kita. Belajar mengikuti kehendak Allah dalam nafas. Baik, nanti Bapak Ibu juga bisa melatih selain digerak nafas,
bisa digerak tangan. Bapak Ibu bisa memohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kehendak-Mu dalam tangan hamba. Hamba mohon gerak tangan hamba, ya Allah. Nah, ketika tangan itu bergerak, itu menjadi keinginan kita juga. Bahwa gerak tangan itu menjadi keinginan kita juga, Bapak Ibu. Ya. Terus, ya Allah, hamba mohon gerak pada tangan hamba. Sadari bahwa gerak tangan ini pun sedang memuji Allah, Bapak Ibu. Sadari saja, karena kita nggak tahu bentuk memujinya seperti apa. Kita menyadari tangan yang bergerak, yang Allah gerakkan tadi. Kita sadari bahwa tangan itu sedang memuji Allah. Dia sedang bertahmid. Dengan kesadaran. Ya, dengan kesadaran, Bapak Ibu. Dengan kesadaran. Kita hidup di dua alam, Bapak Ibu, alam kesadaran dan alam jasadia. Yang satu digunakan untuk menyadari Allah, yang satu digunakan untuk mengikuti kehendaknya Allah. Oke. Ini tangan gerak ini bukan melalui pikiran saya, Bapak Ibu, saya hanya mengikuti saja. Saya hanya memohon, ya Allah, hamba mohon gerak pada tangan hamba. Hamba mohon gerak pada tangan hamba, ya Allah. Kita sadari tangan ini bergerak, tangan sedang memuji Allah dengan kesadaran, bukan dengan pikiran, Bapak Ibu, dengan kesadaran. Ya, dia akan bergerak terus, selama kita ikuti akan bergerak. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang saya maksud dengan latihan mengikuti kehendak Allah. Nantinya dalam kehidupan kita akan selalu menggunakan ini, belajar menggunakan ini, sehingga apa yang kita lakukan itu berdasarkan ilham dari Allah, berdasarkan petunjuk dari Allah. Latihannya seperti ini Bapak Ibu, menggerak kita mengikuti gerak ilham dari Allah yang menghendaki tangan kita bergerak. Kita ikuti saja. Baik. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Baik Bapak Ibu bisa melanjutkan dari rumah masing-masing. Dilatih. Semoga ini dapat memudahkan kita memahami kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan kita. Panduan kami dari Padepokan Patrap, saya cukupkan sekian.